Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Arifin, NIM 630 40 190 134. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan studi kelayakan bisnis Islam yang berjudul Fresh Cut Barbershop. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya memilih untuk menjalankan atau membuat Fresh Cut Barbershop. Untuk latar belakang sendiri, permintaan perawatan pria di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun ini. Pria kini menganggap perawatan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari dan tidak dianggap hal tabu lagi. Hal ini menciptakan peluang besar untuk menjalankan bisnis barbershop. Barbershop tidak hanya sekedar tempat pemangkasan rambut, tetapi juga menawarkan pengalaman unik dengan suasana hangat dan layanan berkualitas tinggi. Media sosial dan pengaruh selebriti telah meningkatkan kesadaran akan tren fashion dan gaya hidup yang berkaitan dengan perawatan pria. Barbershop juga menjadi tempat yang tepat bagi para pria untuk merawat penampilan mereka. Keunggulan barbershop terletak pada pemahaman mereka akan kebutuhan dan preferensi pria. Mereka menyediakan layanan khusus seperti pemotongan rambut sesuai tren terkini, perawatan janggut dan kumis, serta perawatan wajah yang sesuai dengan jenis kulit pria di Indonesia. Dengan fokus pada kebutuhan pria, barbershop dapat menarik lebih banyak pelanggan. Suasana barbershop yang lebih maskulin dan retro menjadi faktor utama yang membedakannya dari salon rambut biasa. Mereka menciptakan lingkungan hangat dan musik yang menyenangkan dan suasana yang ramah juga. Hal ini memberikan pengalaman yang berbeda dan menarik untuk para pelanggan pria. Dengan pertumbuhan pasar perawatan pria yang pesat, barbershop memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan. Dengan strategi pemasaran yang efektif dan layanan berkualitas tinggi, barbershop dapat menarik pelanggan setia dan membangun reputasi yang baik. Dengan memberikan pengalaman unik dan layanan untuk khusus pria, barbershop dapat membedakan diri dari pesaing pasar lainnya. Secara keseluruhan, barbershop adalah bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat mengenai pentingnya perawatan pria dan permintaan yang terus berkembang, barbershop dapat menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan fokus pada pengalaman pelanggan, kebutuhan pria, dan kualitas layanan, barbershop dapat sukses dalam industri perawatan pria yang kompetitif. Kemudian untuk profil usaha saya sendiri, untuk nama usahanya, usaha yang dijalankan adalah usaha barbershop dengan nama Fresh Cut Barbershop. Barbershop ini didirikan dengan tujuan memberikan pilihan lelaki untuk style rambut yang unik dan mengikuti tren pasar. Kemudian untuk kontak person, nomor yang bisa dihubungi yaitu 0857 4743 7012 dan media sosial Instagram yaitu @freshcutbarbershop. Untuk lokasi usahanya sendiri itu akan dibuka pada Jalan Gondorio, Pringapus, Karangjati. Kemudian untuk visi dan misinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu visi dari Fresh Cut Barbershop, menjadi barbershop terkemuka secara nasional sebagai pusat perawatan pria dan mengedepankan kualitas, kreativitas, dan kepuasan pelanggan. Untuk dari segi misinya, yaitu memberikan pelayanan berkualitas tinggi, menjaga tren dan inovasi, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Untuk segi tim manajemennya, struktur organisasi dari Fresh Cut Barbershop terdiri dari seorang manajer, staf bagian keuangan, dan staf bagian operasional, dan staf bagian pemasaran. Kemudian untuk susunan personalia Fresh Cut Barbershop adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajer umum dan bagian administrasi dan keuangan. Itu akan saya atur sendiri. Kemudian untuk pemasaran dan operasional itu dilakukan oleh teman saya yaitu Raffi Cina. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep bisnis barbershop ini. Untuk memulai bisnis barbershop tidak memerlukan banyak peralatan seperti salon wanita. Peralatan dibutuhkan termasuk mesin cukur, sisir potong, pisau cukur, handuk,
kap potong, sikat rambut, dan lainnya. Perlengkapan lainnya meliputi kursi pangkas, kaca, meja berlaci, lemari, dan lampu pangkas. Luas ruangan minimal 5 meter x 8 meter dengan ruang tunggu, ruang potong, ruang cuci rambut, dan administrasi. Usaha potong rambut Fresh Cut Barbershop akan memperkerjakan ahli potong rambut. Setidaknya dibutuhkan 2 pekerja dengan gaji bulanan. Pelayanan disediakan meliputi potong rambut tanpa keramas dan potong rambut dengan keramas. Tarifnya adalah Rp25.000 untuk potong rambut tanpa keramas khusus untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak, serta Rp30.000 untuk potong rambut dengan keramas khusus dewasa dan Rp25.000 untuk khusus anak-anak. Kemudian untuk bagian analisis industri, saya akan menjelaskan mengenai target pasarnya sendiri. Untuk target pasar sendiri ini yaitu dari anak-anak, misalnya kalangan TK dan SD. Kemudian dari segi dewasa misalnya SMP, SMA, dan pekerja dan orang dewasa. Kita berupaya untuk menargetkan pasar yang luas dari berbagai usia agar menjadi menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu keuntungan bisnis barbershop. Dengan bisnis ini yang fokus pada khusus untuk pasar pria, tentu ini sangat menguntungkan. Kemudian yang ketiga yaitu kendala bisnis barbershop. Tentu ada kendalanya dalam menjalankan bisnis ini. Terutama sebagai pebisnis barbershop, tentu kita harus mengikuti tren pasar yang terus berubah-ubah setiap tahunnya. Tentu bagi karyawan harus meningkatkan skill dan performa mereka agar kepuasan konsumen itu tetap stabil. Yang keempat yaitu metode pelaksanaan. Setidaknya saya akan melakukan beberapa persiapan, yaitu yang pertama, tempat yang strategis di daerah sekolah, kawasan pabrik, dan dekat perumahan. Kali ini saya akan memilih yaitu tempat dengan kawasan pabrik dan dekat perumahan. Yang kedua yaitu tempat nyaman dan bersih. Yang ketiga, pelayanan kepada pelanggan yang baik dan memuaskan. Yang keempat, tempat usaha didesain sedemikian rupa, unik dan menarik pelanggan untuk singgah dan tidak canggung untuk masuk ke tempat barbershop. Yang kelima yaitu harga terjangkau. Dengan harga Rp25.000 dan Rp35.000 tentu dengan kualitas pelayanan yang diberikan, tentu ini sudah menjangkau khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran ini pertama-tama saya akan menjalankan dengan promosi offline, yaitu dengan menyebarkan brosur atau pamflet kepada orang-orang di sekitar atau wilayah dekat barbershop didirikan. Dengan ini kemungkinan besar akan ada beberapa orang yang mampir ke tempat barbershop yang saya jalankan. Kemudian dari segi media sosial, saya akan menyebarkan informasinya melalui Instagram, YouTube, kemudian TikTok, dan melakukan endorse kepada artis-artis yang ada atau yang terkenal di wilayah tersebut, sehingga mempromosikan bisnis yang saya jalankan dan memberikan keuntungan yang mungkin saja memberikan pelanggan yang signifikan. Kemudian yang keenam yaitu pelaksanaan usaha. Dalam persiapan peralatan standar untuk usaha barbershop, terdapat beberapa item perlengkapan penting untuk pangkas rambut, serta menjalankan usaha potong rambut di Fresh Cut Barbershop. Kami membutuhkan peralatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentu saja mesin cukur, yang kedua cermin, yang ketiga semprotan rambut, yang keempat gunting potong, yang kelima gunting kumis, yang keenam gunting penepis rambut, yang ketiga pisau cukur isi ulang, yang ke-8 isi ulang pisau cukur, yang ke-9 sikat bulu rambut, dan yang terakhir yaitu ke-10 kuas sabun. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT untuk bagian strength atau kekuatan. Yang pertama-tama yaitu harga terjangkau, yang kedua layanan pengaduan, adanya layanan pengaduan, yang ketiga sistem promosi, yang keempat pelanggan potensial, dan yang terakhir yaitu jam operasional yang dijalankan pada jam 17 hingga jam 22 malam. Kemudian dari weakness atau kelemahannya yaitu persaingan yang ketat, yang kedua keterbatasan tenaga kerja, karena di sini saya mempekerjakan 2 pekerja saja. Jadi ketika pelanggannya itu ada banyak, tentu sangat kerepotan.
yaitu kemudian opportunities, yaitu kepuasan pelanggan. Kemudian untuk threats atau ancaman, yaitu persaingan dari kompetitor dan ketidakpuasan pelanggan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai estimasi modal awal. Dari dana awal sendiri, setidaknya peralatan yang dibutuhkan yaitu alat cukur modern yaitu 2, kain penutup plus sikat itu 2, bangku cukur khusus 2, dan cermin 2. Jika ditotalkan itu dari segi peralatan akan mengeluarkan biaya yaitu 3.800.000. Kemudian ada juga tambahan yaitu renovasi tempat usaha yaitu sekitar 2 juta. Jadi totalnya itu antara peralatan dan renovasi itu mengeluarkan biaya sekitar 5.800.000. Kemudian dari segi biaya operasional per bulannya saja nih, yaitu yang pertama-tama yaitu sewa tempat yaitu 60 juta per tahun dibagi 12 bulan, yang artinya dalam sebulan itu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat yaitu 5 juta per bulan. Kemudian biaya perlengkapan plus shampoo dan lain-lain yaitu sejumlah 1 juta rupiah. Kemudian dari promosi yaitu 100.000. Kemudian utilitas itu 300.000. Kemudian gaji tukang cukur 2 orang dengan total itu 2 juta. Masing-masing karyawannya itu berarti 1 juta rupiah. Jika dijumlahkan biaya operasional per bulan yaitu 8.400.000 rupiah. Kemudian untuk dari segi omset per bulannya, biaya potong rambut yaitu 20.000, biaya krimbat yaitu 30.000. Jika dihitung dari pendapatan per bulannya, misalnya sebagai contoh potong rambut yaitu 25.000 kali 10 orang, 10-nya itu 10 orang kali 30 hari. Jika dalam 30 hari seharinya itu 10 orang, maka perkiraan pendapatnya dalam sebulan itu mendapatkan keuntungan sejumlah 7.500.000 rupiah. Kemudian untuk potong rambut plus krimbat itu berarti 30.000 dikali 5 orang dikali 30 hari. Itu artinya jika dalam 30 hari itu seharinya ada 5 orang yang cukur, maka mendapatkan keuntungan sejumlah 4.500.000 rupiah. Kemudian untuk total omset per bulannya yaitu 12 juta rupiah. Kemudian laba biaya per bulannya yaitu diambil dari total omset per bulan yaitu 12 juta rupiah dikurangi dengan biaya operasional yaitu 8.400.000 rupiah, yaitu menjadi keuntungan jumlah yaitu 3.600.000 rupiah. Itu jika diperhitungkan yaitu labanya sekitar dalam per bulannya itu labanya mendapatkan jumlah uang 3.600.000 rupiah. Kemudian dari segi break even point-nya atau BEV. Kemudian dari BEV-nya yaitu modal usaha dibagi dengan keuntungan, yaitu dengan modal ditambah dengan biaya operasional per bulannya, yaitu jika ditotalkan menjadi 14.200.000 rupiah. Kemudian dibagi dengan keuntungan yang sebelumnya yaitu 3.600.000. Maka break even point-nya itu menjadi 3,9 bulan. Kemudian dari kesimpulannya, yaitu barbershop ini telah berhasil mencetak laba yang signifikan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, menurut saya sendiri, bisnis barbershop itu sangatlah layak untuk dijalankan atau didirikan menjadi bisnis. Karena dalam beberapa bulan saja itu sudah mendapatkan laba yang menguntungkan dan balik modal. Dan dalam pelaksanaan bisnis tersebut relatif mudah untuk dibuat dan dijalankan. Melalui kehadirannya, barbershop memberikan berbagai manfaat bagi pemilik usaha, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam aspek pasar, hadirnya barbershop ini memberikan keuntungan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini menjadi motivasi bagi pengembang usaha bisnis lainnya. Dengan demikian, barbershop berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Jadi intinya adalah barbershop tentu ini sangat layak dan sangat bagus untuk dijalankan. Apalagi untuk orang awam yang ingin awal-awal menjalani bisnis yang menguntungkan juga. Jadi menurut saya tentu sangat layak untuk dijalankan.
Oke, itu saja laporan dari studi kelayakan bisnis Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.